Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang teknik dan instrumen penilaian montas. Di sini saya dan rekan saya Eka Diana dan saya akan membahas tentang bentuk-bentuk instrumen penilaian montas. Yang pertama ada wawancara. Wawancara di sini dapat diartikan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesepakatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan hanya diajukan oleh subjek evaluasi. Sebagai alat penilaian, wawancara dapat digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar. Tujuan wawancara di sini adalah yang pertama, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. Lalu yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Lalu ada dua jenis wawancara, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara bebas atau tidak berstruktur. Dalam wawancara berstruktur, kemungkinan jawaban telah disiapkan, sehingga peserta didik tinggal mengategorikannya kepada alternatif jawaban yang telah dibuat. Lalu macam-macam yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner juga dikenal sebagai angket. Angket yaitu wawancara tertulis baik pertanyaan maupun jawabannya. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau seorang responden. Dengan kuesioner ini, orang dapat mengetahui tentang keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan sikap, atau pendapatnya, dan lain-lain. Kelebihan kuesioner dari wawancara ialah sifatnya yang praktis, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Lalu kelemahannya ialah jawaban sering tidak subjektif, lebih-lebih bila pertanyaan kurang tajam yang memungkinkan peserta didik berpura-pura, seperti halnya wawancara. Cara penyampaian kuesioner ada yang dibagikan kepada peserta didik yang telah diisi, lalu dikumpulkan lagi. Ada juga yang dikirim melalui pos. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Eka Diana. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Laili Nurfauziah. Fungsi dari instrumen non-tes yaitu pada evaluasi hasil pembelajaran yang berkaitan erat dengan kualitas pribadi dan keterampilan yang hanya dievaluasi melalui penampilan sebagai efek penguasaan. Domain keterampilan instrumen non-tes juga lebih tepat digunakan untuk menilai, bukan hanya menilai proses belajar mengajar, tetapi juga untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Contohnya seperti penelitian atau bentuk proyek yang lain, dan dapat dilakukan dengan manajemen lembaga pendidikan. Fungsi lain dari penelitian non-tes yaitu pertama, untuk alat mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Kedua, yaitu umpan balik bagi proses kegiatan belajar mengajar. Ketiga, yaitu untuk menyusun laporan pengajuan belajar bagi siswa kepada orang tuanya.